Mari tiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari sekali lagi kita lebih sungguh-sungguh katakan pujian ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Amin. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, oh, rukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau Tuhan. Amin. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Sambil perlahan kita bangkit berdiri, saudara. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu Tuhan. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, oh Yesus, aku cinta kepadamu. Amin. Yesus, aku cinta kepadamu. Oh Yesus, aku cinta. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hatiku,
segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami lebih dahulu, dan itu sebabnya kami juga mau belajar untuk mengasihi-Mu. Karena Tuhan, Engkau telah mengasihi kami tak bisa ukur berapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih-Mu. Tapi kami memberikan kasih kami apa adanya Tuhan. Berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, urapi kami semua, hadirlah di tengah-tengah kami, agar setiap kata firman Allah yang kami dengar, yang kami baca, menjadi kekuatan, menjadi pelajaran yang terbaik, supaya kami mengerti maksud Tuhan, sebenarnya panggilan Tuhan atas hidup kami, untuk siapa, kepada siapa, dan kemana kami harus pergi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami, urapi kami semua, biar kami mengerti rencana kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan, bersama istri saya menyampaikan salam. Salam untuk semua. Hari ini kita dalam ibadah pendalaman Alkitab, saya akan berbicara tentang tutup pendamaian. Ya, tertulis di Alkitab, tutup pendamaian. Jadi temanya tutup pendamaian. Mungkin kita bertanya, apa itu tutup pendamaian? Keluaran pasal 25 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 22. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Ya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Ya. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Ya. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Terus Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. Ya. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Ya. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Ya. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu Ya. engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di sana aku akan bertemu. Dari mana? Atas tutup pendamaian. Terus Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, ya. aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu
yang akan kuperintahkan kepadamu Ya. untuk disampaikan pada orang Israel. Puji Tuhan. Jadi setelah peti perjanjian atau tabut dari peti itu sudah disalut emas luar dalam, dan kemudian ditaruh 3 alat benda, yaitu 2 loh batu, buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun bertunas berbunga dan berbuah, maka tutupan pendamaian dengan 2 kerup, ya ini dari emas asli, menutup peti itu. Lalu kita melihat tabut perjanjian. Ya, jadi tabut perjanjian itu terdiri 2 bagian. Peti dari tabut, dari kayu penaga, lapisannya adalah emas luar dalam. Kemudian tutupannya itu semuanya dari emas. Ya, itu sifat emas itu sifat keilahian. Itu kerup 2, ya, di kiri kanan, dan tutupan pendamaian. Nah, di atas tutupan pendamaian itu pun ada 7 percikan darah. Di depan tabut juga ada 7 percikan darah. Nah, kalau 3 benda ini sudah diisi dalam peti yang sudah disalut emas luar dan dalam, maka tertutuplah tabut itu. Jadi antara tutupan pendamaian dengan 2 kerup dan peti menjadi satu. Menjadi satu. Jadi kita melihat seperti itu, satu padahal 2. Dan ini mempunyai arti buat kita. Peti itu adalah kita, manusia daging, ya, yang penuh dengan dosa, keinginan daging, ya, yang tidak mau berhenti untuk melakukan perlawanan dengan Tuhan. Kemudian kita ini dipanggil untuk percaya. Dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Lalu kita percaya. Nah, tetapi tidak berhenti jadi orang Kristen cuma percaya. Ya, harus kita lanjutkan hidup percaya kita dengan bertobat. Bertobat, berubah, lahir baru. Itulah kekristenan. Jadi kekristenan itu bukan agama Kristen saja. Lalu kita tak mengerti, sehingga banyak orang Kristen kelakuannya tidak benar. Ya, kelakuannya mabuk, ya, kelakuannya berjudi, kelakuannya minum minuman tidak mau berhenti, ya, kemudian kumpul kebo laki-laki dan perempuan tidak nikah. Kemudian ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, ada pula yang badannya penuh dengan tato, sampai mukanya juga ditato. Ya. Tapi kalau ditanya, kamu agama apa? Kristen. Tapi tidak mengerti kekristenan. Ya, orang Kristen adalah orang yang dipanggil, yaitu gereja Tuhan dipanggil masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, menjadi tubuh Kristus. Itu kekristenan. Ya, jadi kalau saudara bilang saya orang Kristen, tunjukkan bahwa kamu orang Kristen yang sudah bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, disalut dengan ilahi dari Tuhan. Sehingga kita punya daging ini sudah tidak kelihatan. Itulah peti dari tabut. Tidak hanya luarnya disalut emas, dalamnya juga. Jadi kita ini harus menampilkan kehidupan rohani kita dalam dan luar. Sama, kelakuan kita sama dalam dan luar. Bukan luarnya bagus kelihatan tapi hatinya di dalam tidak bagus. Itulah bagaikan peti dari tabut, disalut emas luar dan dalam.
Dan isinya hidup kita harus hidup beriman. Itu buli-buli emas berisi mana? Roti hidup, firman Tuhan itu yang menimbulkan iman. Dan iman itu harus menjadi iman yang menetap dalam hidup kita. Karena banyak orang imannya naik, turun, turun, naik, naik, turun, kandas akhirnya. Saudara jangan pikir bahwa iman kekristenan itu tidak bisa kandas. Kandas. Ya, kalau kelakuannya tidak pernah berubah, imannya kandas. Sama dengan dikatakan di dalam surat Timotius, Rasul Paulus mengatakan Hymenaeus dan Alexander. Itulah orang Kristen yang imannya kandas, tidak pernah mau berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Itulah kekristenan. Hari ini dan besok kita berbeda, lusa kita berbeda. Makin hari makin baik, makin hari makin menyerupai Tuhan. Itulah salutan emas. Sehingga peti kayunya itu, yang kayu bisa keluar banyak getah kayu, tidak kelihatan. Nah ini baru isinya apa itu? Buli-buli emas berisi mana? Itu bicara tentang iman. Kemudian tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah, itulah pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita, memenuhi kita, memimpin kita, sehingga kita hidup tidak lagi di dalam daging, tapi dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh. Ada 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 20 dan selanjutnya. Kasih, sukacita, damai, dan yang terakhir, buah roh yang terakhir adalah self control, penguasaan diri. Bisa menguasai diri. Ya. Tidak terpengaruh dengan aliran-aliran dunia, dosa atau pergaulan orang muda. Kalau orang muda sudah dipenuhi Roh Kudus, dia bisa menahan diri untuk tidak hidup sama dengan cara dunia, berbuah-buah roh. Ya. Dan yang ketiga, loh batu. Loh batu ini 2 loh batu. Loh yang satu ditulisi 4 hukum, yaitu bicara tentang kasih kepada Allah, hubungan dengan Allah. Dan yang loh satunya berisi 6 hukum, yaitu hukum kasih kepada sesama. Jadi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang benci dirinya. Jadi kalau kita tahu kita tidak mau benci diri kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, iman, harap, dan kasih ini sudah permanen, menetap, dan tidak lagi keluar masuk. Sekarang banyak orang Kristen imannya naik, turun, turun, naik. Ya, seperti Petrus. Ya, Petrus itu imannya naik, turun, turun, naik. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus suruh mereka menyeberang dulu, sementara Tuhan naik ke bukit untuk doa, ya, bukan berarti Tuhan mengabaikan mereka. Tiba-tiba di tengah jalan gelombang ya dahsyat menghantam perahu mereka. Mereka pun ketakutan. Tapi apa Tuhan biarkan mereka ditimpa gelombang ketakutan seperti itu? Tidak. Tuhan datang berjalan di atas air. Tuhan bilang, aku ini, jangan takut. Mereka tidak percaya. Ya, kan tidak pernah melihat ada orang bisa jalan di atas air. Ya, lalu Petrus berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku juga jalan di atas air. Nah, Tuhan bilang, ayo silakan turun dari perahu, jalan. Petrus mula-mula jalan dengan baik. Tapi tiba-tiba angin gelombang datang. Petrus ketakutan, hampir tenggelam. Dia berseru, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan langsung mengambil tangannya Petrus. Lalu di atas perahu ditegur Petrus, kenapa
imanmu menjadi kecil. Ya, itu kekristenan. Imannya orang Kristen naik, turun, naik, tidak tetap. Hari ini dia merasa enak, ya, tidur enak, pendapatan enak, semua baik, ya, tidak ada yang sakit dalam keluarga. Iman kita hebat, ya. Tetapi besok ada persoalan, ada pencobaan, ada kesulitan, imannya merosot lagi. Nah, untuk tidak merosot iman kita, kita harus tetap berhubungan dengan yang namanya firman. Karena firman itu menimbulkan iman. Jadi baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, iman kita akan tetap, ya, dan lakukan. Tongkat Harun yang bertunas dan berbunga, kita harus menjaga, ya, pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, itu bicara harap. Pengharapan kita jangan hanya dunia. Kalau kita hanya berharap pada Tuhan untuk perkara dunia, Tuhan bilang kita orang paling celaka, paling malang. Karena dunia ini akan habis. Ya. Jangan cuma berharap dunia sedang lenyap. Pengharapan kita harus dilabuhkan seperti jangkar yang kuat jauh di belakang tabir. Tabir itu tirai di dalam tabernakel. Jauh di belakang tabir itu apa? Ada tabut perjanjian situ. Ya, ada tutupan yang menutup peti. Kalau tutupan demikian dengan dua kerubian itu adalah gambaran dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu tutupnya, dua kerubian itu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Itu akan menyatu. Pengharapan kekristenan harus sampai seperti itu. Menjadi sama dengan Tuhan. Itu petinya dan tutupannya sama. Sama apa? Sama sempurna. Seperti di Taman Eden, serupa segambar Allah. Sekarang kita tidak serupa. Kelakuan kita banyak yang tidak menyerupai Allah. Tapi dengan banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak berdoa, menyembah, memuji Tuhan, saudara akan pelan-pelan diisikan dengan kehidupan Allah. Dan lama-lama kita menjadi serupa Allah. Dan memang itu, makanya kita harus bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala gereja. Kata Efesus 4. Ya, jadi nanti kalau iman pengharapan kasih kita sudah permanen, artinya tidak timbul tenggelam. Ya, sekarang kasihnya orang Kristen ini berapi-api karena diberkati, karena ditolong Tuhan, tidak kurang. Wah, kasihnya beluak-beluak. Nyanyi terus dia. Ketika ada persoalan, kasihnya mendingin. Ya, pengharapannya dunia saja, imannya goyah. Nah, tapi kalau nanti sudah ditaruh tiga alat ini, buli-buli emas berisi mana, tongkat harum bertunas berbunga berbuah, dan loh batu itu kasih pengharapan iman yang sudah menetap tinggal di dalam peti dari tabut perjanjian. Karena itu iman kita jangan naik turun. Jaga. Banyak berhubungan dengan firman. Banyak membaca, menggali, belajar, ya, melakukan dalam hidup. Saya percaya saudara punya iman akan menetap. Bukan hanya menetap, makin meningkat. Bisa melangkah sesuai perintah Tuhan walaupun itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Coba kalau Petrus, dia tidak usah uji Tuhan. Bolehkah aku berjalan di atas air seperti engkau? Boleh, silakan jalan. Ketika badai, angin datang, dia tidak usah takut, karena Tuhan yang jamin. Kan Tuhan yang suruh jalan. Kau mau, aku kasih jalan, coba. Ya.
Tapi kenyataannya imannya orang Kristen naik turun, naik turun, naik turun. Setelah itu jangan pakai perasaan. Perasaan manusia itu berubah-berubah. Kalau kita hari ini nyaman, sehat, tidur nyenyak, bangun segar, income-nya bagus, kan rasanya imannya kuat. Coba kalau sudah ada percobaan, kesulitan, nah, di situ ujian iman. 1 Korintus 15 ayat 19. Tolong kita baca. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi jangan berharap pada Tuhan hanya perkara dunia. Kita adalah orang yang paling malang. Kita mau ini ibadah supaya aku diberkati nanti di dunia. Saya memberikan persembahan supaya Tuhan memberkati. Saya mengembalikan milik Tuhan supaya Tuhan mengembalikan berkatnya. Mencurahkan berkat dari langit. Nah itu berarti kita mengharap Tuhan hanya untuk perkara duniawi kita. Coba kita melakukan perintah Tuhan hanya semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Beda. Ya, diminta belajar berharap jangan hanya pada Tuhan, tapi berharap jangan hanya pada dunia, tapi pada Tuhan. Jadi kalau pengharapan orang Kristen itu harus sampai ke belakang tabir Ibrani, ya. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat. Pengharapan itu jangkar yang kuat. Dan aman bagi jiwa kita. Aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, itu pengharapan kita sampai di belakang tirai. Apa itu? Itu tabut perjanjian. Di mana petinya sudah sama dengan tutupan. Itu adalah penyatuan Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kita gereja Tuhan menjadi satu tubuh. Dia kepala, kita ini tubuh. Dia itu mempelai laki-laki, kita ini mempelai perempuan. Jadi orang Kristen itu harus bertumbuh, mengenal Tuhan, mengetahui apa maunya Tuhan. Nah itu pengharapan kita sampai di belakang tabir. Apa itu? Ruang Maha Suci. Apa itu? Sempurna. Halaman itu bicara tentang iman. Ya, ruang suci pengharapan. Tapi jangan berhenti di situ. Harus sampai ke belakang tirai. Yaitu apa? Ruang Maha Suci. Sempurna. Bagaimana caranya supaya menjadi sempurna? Kita harus siap dimandikan firman. Ya, artinya disucikan. Oh iya ya, saya ini manusia yang selalu berharap untuk enak di dunia. Saya beribadah cari Tuhan, melakukan ini dan itu supaya saya diberkati di dunia. Nah ini mesti dirubah pola pikir kita. Mari kita bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh dalam iman kepada Kristus sebagai kepala gereja. Bertumbuh pengharapan kita sampai kepada kepala gereja. Ya, ruang Maha Kudus. Kita dari luar lewat percaya masuk daerah kerajaan surga. Kita bertobat, mezbah korban bakaran. Kita dibaptis dengan air. Baptisan air itu menggugurkan hidup lama, hidup baru, lahir baru. Itu bukan aturan gereja. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, ketika dia datang pada Yohanes,
Yohanes, baptiskan aku. Yohanes bilang, tidak, aku tidak layak. Engkau yang harus baptis. Kata Yesus apa dalam Matius 3? Lakukan itu, karena itu adalah kehendak Allah. Dalam terjemahan, kebenaran Allah. Jadi baptisan air yang seperti Yesus lakukan adalah kebenaran kehendak Allah, bukan aturan manusia. Sama sekali tidak. Ya, ada satu orang bapak dulu sudah almarhum sekarang, istrinya juga sudah almarhum. Ketika saya baru memulai pelayanan di kota ini, dia menjadi jemaat dengan anaknya, seorang pemuda. Ya, ketika seringkali saya berkhotbah, saya ngajar tentang baptisan air, bapak ini hatinya mulai tergugah. Sebelumnya siapapun berkhotbah tentang baptisan, dia tidak pernah mau melakukan. Akhirnya dia dengar saya berkhotbah bahwa itu adalah kebenaran kehendak Allah. Tuhan Yesus saja melakukan, siapa kita tidak mau melakukan? Akhirnya dia kembali ke Sangir, ke Tahuna sana, dan dia kasih kabar saya, sekarang saya sudah dibaptis. Siapa saya yang tidak mau dibaptis? Yesus saja mau. Ya, dalam Matius 3, mari kita baca. Matius 3 ayat yang ke-13 sampai dengan selanjutnya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya, Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, ya, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. jadi kalau kita tidak dibaptis, kita tidak menggenapkan, mencukupkan semua kehendak Allah atau kebenaran Allah itu. Kalau Tuhan Yesus saja sebagai Allah yang menjadi manusia memberi contoh teladan, menggenapkan, siapa kita? Baca terus. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya, jadi Sesudah dibaptis, ya, Yesus segera keluar dari air, ya, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. jadi menggenapkan, melakukan kebenaran Allah lewat baptisan air. Dia sukacita, dia bersaksi bahwa ada seorang hamba Tuhan yang datang dari luar kota Manado meyakinkan saya, dan saya dibaptis. Tadinya berkeras tidak mau, ya tidak mau. Nah sudah, saya mau lanjutkan dengan tutup pendamaian. Tadi saya katakan tutup pendamaian itu gambaran dari Allah Anak dan dua kerubion Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Di dalam kitab Keluaran 25, tolong dibaca ayat 21 dan 22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ya, Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. ya. Dan dari atas tutup pendamaian itu, Nah. dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Ya, coba. Jadi lewat tutup pendamaian Tuhan berbicara kepada umatnya. Tutup pendamaian adalah gambaran dari Allah Anak. Dua kerubion, Bapa dan Roh Kudus. Allah Tritunggal.
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dari atas tutup pendamaian, Allah berbicara kepada umatnya. Lewat tutup pendamaian, lewat anak Allah, siapa dia? Yesus Kristus. Allah berbicara kepada manusia. Jadi kalau kita membaca Alkitab, mendengarkan khotbah yang dibacakan ayat per ayat itu adalah kita sedang mendengar Allah berbicara. Makanya orang itu dibaptis karena dia baca. Oh, ini Allah bicara dengan saya. Jangan saya keraskan hati. Ini bukan aturan gereja. Yesus mengatakan menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Itu kebenaran. Ya. Nah, di dalam Keluaran 25 tadi dikatakan dari atas tutup pendamaian. Sudah baca selesai sampai ayat 22. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Iya, jadi dari atas tutup pendamaian yang adalah gambaran dari Allah Anak, Tuhan berbicara melalui anaknya. Seperti tadi, dia bilang sama Yohanes, lakukan itu untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Siapa yang bicara? Yesus. Jadi kalau kita dengar, oh ini Allah berbicara perantaraan Yesus. Ini bukan manusia bicara. Saya cuma menyalin, membacakan. Ya toh? Dari atas tutup pendamaian. Jadi Allah berbicara melalui siapa? Yesus Kristus. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi dari atas tutup pendamaian Allah bicara. Siapa tutup pendamaian? Yesus, anak Allah. Anak Allah itulah yang dipakai Allah untuk berbicara kepada kita. Ya, tolong dibaca lagi. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia, siapa Dia? Anak Allah. Ia adalah firman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi oleh firman itu segala sesuatu telah tercipta. Ya. Apa yang kita lihat sekarang adalah berasal dari apa yang tidak kita lihat. Dan kalau kita percaya, itulah iman. Itulah orang Kristen yang beriman. Ya, lanjut. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya. Dan gambar wujud Allah. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah, juga gambar wujudnya Allah yang tidak kita lihat. Jadi Yesus itu adalah wujudnya Allah yang tidak nampak. Kita nampak Allah itu di dalam Yesus Kristus. Terus, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Allah berbicara melalui perantaraan Yesus, firman yang hidup. Yesus itu firman.
Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah, firman menjadi manusia, kata Yohanes 1 ayat 14. Dan kita telah melihat kemuliaan-kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Dialah yang dipakai Allah untuk berbicara kepada dunia. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak berhenti di halaman, lanjut. Seperti jemaat mula-mula, mereka bertekun sehati. Pengajaran rasul-rasul, meja roti, ya, dalam persekutuan itu pelita emas, kaki dian emas, dan dalam doa, ya, itu mesbah dupa emas, dan kembali dalam memecahkan roti, itu meja roti, sajian di situ. Ini yang harus kita lakukan, tekuni. Tekun itu artinya terus menerus sampai akhirnya nanti tirai ini robek, kedagingan kita robek. Tambah lama kita ikut Tuhan, tambah kita menyangkal daging, kita robek. Makanya Tuhan bilang, barang siapa mau mengikut aku, pikul salib, menyangkal apa? Diri. Kalau ikut Tuhan tidak mau menyangkal diri, tidak bisa. Harus menyangkal diri, pikul salib. Ya, jadi Yesus adalah firman hidup. Waktu murid-murid melihat Tuhan di atas gunung, 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes, dibawa ke gunung. Tiba-tiba Tuhan berubah wajah. Tampaklah Elia dan Musa di kiri kanannya. Tapi tidak lama Elia dan Musa hilang, tinggal Yesus sendiri. Lalu Tuhan perdengarkan suaranya kepada murid-muridnya ini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Tuhan itu berkata, ini anak, dengarkan anak itu. Itulah firman. Ya, Matius 17 ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan dan terang menaungi mereka. Ya. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Terus dengarkanlah dengarkan dia. Kalau kita dengarkan Yesus, firman yang hidup itu, kita dengarkan Allah Bapa. Kita menyenangkan dia. Kita tidak mendukakan Roh Kudus. Kalau kamu tidak mau melakukan kehendak Tuhan, apa yang membuat kamu menjadi gelisah? Itu ketidaktaatan. Kalau orang tidak taat itu gelisah dia. Gak ada damai sejahtera. Ya. Sekarang lanjut tentang tutup pendamaian itu. Yang pertama tadi kita dengar bahwa Allah berbicara melalui tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu Allah anak. Allah berbicara melalui apa? Yesus. Sampai hari ini kita ini cuma hamba-hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan harus punya modal yang paling utama, bukan otak yang pinter, sekolah tinggi, punya ilmu teologi yang bagus, bukan itu. Tapi modal hamba Tuhan yang terutama, takut akan Allah, takut kepada Tuhan, dan hidup di hadapan Tuhan. Itu sudah bagus, itu modal, aman. Ya. Banyak orang Kristen tidak takut kepada Tuhan. Padahal takut akan Tuhan itu harus diajarkan pada anak-anak kita sejak kecil. Sejak kecil. Kalau dia takut sama Tuhan sejak kecil, untungnya dia.
Kalau kita baca orang-orang yang melayani pada zaman perjanjian lama pun, ada ini sejak kecil takut akan Tuhan. Sejak kecil. Jadi jangan ajar anak saudara tidak takut sama Tuhan sejak kecil. Tidak boleh berdusta. Ada Tuhan dengar. Kamu berdosa Tuhan lihat. Tidak boleh curi itu. Ya, mama sudah taruh itu kue di sana, jangan makan sebelum mama suruh. Diajari dari kecil, jangan dibiarkan. Lagi doa, tutup mata, jangan main-main. Baca Alkitab, baca. Ya, dari kecil. Tolong dibaca ayatnya itu. 1 Raja-Raja pasal 18. Pasal 18 dari 1 Raja-Raja. Ayat 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Ya. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, Obadya jadi sukses, jadi kepala istana raja, dipercayakan raja karena takut Tuhan. Itu modal yang paling baik. Takut Tuhan memperpanjang umur. Takut Tuhan membuat kita tidak dijerat maut. Takut akan Tuhan membuat kita dipelihara, diberkati Tuhan. Jadi keuntungan banyak takut akan Tuhan. Ini Obadya bukan pendeta, bukan nabi. Pegawai istana, kepala istana raja. Tapi punya takut Tuhan karena dididik orang tua sejak kecil takut Tuhan. Ya, tolong dibaca itu di dalam ayat yang ayat 12. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Ya. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, Ya. dan engkau tidak didapatinya, Ya. tentulah ia akan membunuh aku. Ya. Padahal hambamu ini dari sejak kecil Nah, takut akan Tuhan. Sejak kecil takut Tuhan. Siapa yang ajar Obadya? Siapa yang ajar? Orang tuanya. Ya tak? Jadi kalau anak saudara dari kecil ajar dia, tidak boleh dengar-dengaran apa kata Tuhan. Oleh papa mama juga harus jadi orang takut akan Tuhan. Kalau papa mama tidak takut Tuhan, bagaimana anaknya takut Tuhan? Papa mama takut Tuhan. Papa mama bilang anak jangan dusta, tapi papa mama dusta. Gimana? Nggak jadi contoh. Iya. Takut Tuhan ya dari kecil. Di sekolah minggu tidak boleh main-main ya. Dengar guru sekolah minggu. Takut Tuhan. Tidak boleh main-main. Ini gereja, bukan mall, bukan pasiar jalan-jalan. Diajari begitu. Lama-lama ditegur, dia ngerti. Jangan dibiarkan. Biarkan dia punya rasa hormat di tengah-tengah ibadah. Maka saudara akan menikmati anakmu itu. Ya. Sungguh takut akan Tuhan dari kecil. Timotius dari kecil belajar Alkitab, baca. Untungnya kita. Kalau anak kita terbimbing, terbina dari kecil, untungnya kita orang tua. Ya, takut akan Tuhan. Oke, saya mau lanjut ya. Sekarang kembali kepada dikatakan di situ bahwa tutupan pendamaian itu dipercikan dengan 7 kali percikan darah. Dan di depannya daripada tabut atau peti perjanjian itu juga ada 7 percikan darah. Kita baca ya.
Dalam Imamat pasal 16 ayat 14. Kalau tadi Allah berbicara melalui tutupan pendamaian, sekarang tutupan pendamaian itu sendiri dipercikkan dengan 7 percikan darah. Imamat 16 ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu, Ya. dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian. Jadi tutup pendamaian ada 7 percikan darah. Terus Di bagian muka ya, dan ke depan tutup pendamaian di depannya tutup pendamaian, di belakang tirai itu, ya, ia harus memercikan sedikit dari darah itu Iya. dengan jarinya 7 kali. 7 kali juga. Jadi di atas tutup pendamaian ada 7 percikan darah, di depannya juga tabut itu ada 7 percikan darah. 7 percikan darah itu di atas tutup pendamaian, ini berbicara sengsara yang akan dialami Yesus sebagai anak Allah. Untuk apa? Menebus dosa, menjadi apa? Korban pendamaian. Jadi Yesus itu adalah korban pendamaian untuk kita, sehingga kita lewat Dia berdamai dengan Allah. Makanya kita jangan remehkan darah Kristus. Sebab dengan sengsara Yesus dan darahnya dicurahkan di atas Golgota, maka kita ini diselamatkan. Jadi kekristenan harus bersentuhan dengan darah. Darah pendamaian. Itu yang membasuh dosa kita. Setelah kita mengaku dosa, darah itu menyucikan kita. Jadi putih dan bersih seperti salju. Mesti diakui. Jangan diam-diam, jangan sembunyi, dan mau mengaku. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan, jangan tersinggung, jangan marah. Dosa kita disinggung. Aduh Tuhan, saya salah. Nah, nanti kalau kita punya pengakuan yang jujur, darah itu membuat kita dari hitamnya dosa menjadi putih seperti salju. Makanya dulu ada lagu, putih dan bersih bagaikan salju, basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Jadi percikan darah itu sengsaranya anak Allah. Untuk apa? Membenarkan kita, menyucikan kita, dan menyempurnakan kita. Karena Dia telah mati untuk dosa-dosa kita masa lalu, dosa kita masa sekarang, dan menyempurnakan gereja dengan satu korban. Hanya satu korban, kata Ibrani. Dia menyucikan kita dan menyempurnakan. Jadi kita harus ada kontak dengan korban Yesus. Kita harus ada kontak dengan darah Kristus. Kita harus selalu berdamai dengan Allah. Kalau kita salah, kita akui. Kita tidak usah takut-takut pergi sama orang lain, sama suami, sama istri, sama anak pun tidak usah takut-takut datang kalau kita salah pada anak. Papa dan mama salah ya, salah didik kamu, ampuni saya ya. Dengan tulus, bukan basa-basi. Gitu juga 2 orang yang salah paham, suami istri, saudara bersaudara. Ini orang yang menghargai darah Yesus, darah pendamaian. Ya, jangan remehkan sengsara Kristus itu 7 kali percikan darah. Di atas tutup pendamaian yang adalah gambaran Allah, anak itu sengsaranya Yesus sampai Dia berkata, sudah genap. Waktu Dia kan sudah genap, pintu sorga dibuka. Tirai di bait suci robek, itu jalan masuk ke Bapa kembali. Dia yang buka jalan.
Ya. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ya. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, Ya. yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ya. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya Ya. ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, Ya. tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya. Ayat yang ke-14 tolong dibaca lagi. Betapa lebihnya darah Kristus Betapa lebihnya darah Yesus. yang oleh roh yang kekal Ya. telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, Ya. akan menyucikan hati nurani kita Nah. dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Orang berdosa itu hati nuraninya tersiksa. Ya. Kamu sudah bikin salah, kamu berzina, kamu mencuri, kamu berzina, kamu mencuri, dia pusing. Kamu dengar itu suara hati. Kenapa Adam takut? Kenapa dia sembunyi ketika Tuhan, Adam, di mana kamu? Hai manusia, di mana kamu? Dia sembunyi. Kenapa? Hati nurani. Hati nuraninya menuduh dia, kamu makan buah, kamu makan buah, kamu makan buah. Yang dilarang Tuhan. Jadi dia sembunyi. Nah, hati nurani manusia waktu jatuh rusak. Hati nurani itu sudah tidak bekerja kalau dia terus hidup dalam dosa. Nah, ini hanya bisa disucikan dengan tanda percikan darah daripada Yesus yang melebihi darah binatang. Darah yang mahal. Ya. Ayat 13 Ibrani 9 tolong dibaca. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, Ya. sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Disucikan secara lahiriah itu darah binatang. Ya, mereka memberikan persembahan binatang di atas mezbah korban bakaran, darahnya ya dianggap sudah menguduskan mereka. Lanjut. Betapa lebihnya darah Kristus Betapa lebihnya darahnya Yesus. Terus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Ya. sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada itu Allah yang hidup. maksudnya beribadah kepada Allah. Kalau orang Kristen itu dia bilang agama Kristen tapi dia tidak bisa ibadah, dia tidak suka ibadah, itu berarti hati nuraninya belum dibasuh darah. Dia belum bersentuhan dengan darah Yesus. Kalau orang sudah bersentuhan dengan darah Yesus, orang akan merasakan kasihnya luar biasa. Orang akan hancur hati, saudara. Tidak tersinggung. Dia akan lari ke depan, maju, dan dia akan menangis karena firman Tuhan. Ya. Banyak kali orang Kristen mengabaikan hati nurani. Kamu salah toh, kamu bohong tadi itu toh, kamu itu begini toh, ya nabosin, tutup aja. Lama-lama mati. Kalau hati nurani sudah mati, akhirnya kemana? Penghukuman. Karena itu dengar. Kalau Tuhan menegur kita, mengajar kita, menasihati kita untuk merubah kehidupan ini. Ketika kita mengakui darah Kristus yang mahal menyucikan hati. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu sebabnya 7 percikan darah harus ada di atas tutup pendamaian. Yang kena adalah anak Allah. Angka 7 angka sempurna. Korban Yesus adalah sempurna.
4-5 liter darah secara manusia yang ada dalam tubuh manusia itu habis. Tapi saya mau katakan, setetes darah Yesus, satu tetes darah Yesus sudah bermanfaat untuk menghapuskan dosa kita dan memberikan kita rasa aman di dalam hati nurani ini. Jaga hati nurani, tinggikan korbannya Yesus, hargai salib. Sekarang sudah tidak populer itu kan, salibnya selama mulia. Orang Kristen cari Tuhan, cari berkat, cari Tuhan, cari untuk di dunia. Salah ikut kita sama Tuhan, keliru. Alkitab mengatakan yang kau tidak minta itu pun diberikan kepada engkau. Apalagi menyenangkan saja hati Tuhan. Hargai darah Yesus. 1 Petrus pasal pertama ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, Ya, melainkan dengan darah yang mahal. darah, bukan emas perak, bukan bawa persembahan banyak-banyak ke dalam rumah persembahan, rumah ibadah, lalu itu kita diampuni. Tidak. Kita diampuni kalau kita mengaku menyesali dosa dan dibasuh oleh darah pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Baca lanjut. Yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda Ya. dan tak bercacat. Ya, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. ya. Tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Itu darah Kristus, darah yang mahal. Kita tidak dibebaskan oleh emas dan perak. Tolong diulangi ayat 18 dari 1 Petrus 1. Perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya. yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang-barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, bukan emas perak yang kita persembahkan. Kita pikir kalau kita mempersembahkan 5 kilo emas itu darah, tuh dosa saya sudah diampuni. Tidak. Dosa kita dihapuskan oleh darah yang mahal, kata Alkitab. Lanjut dibaca. melainkan dengan darah yang mahal, Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darahnya Yesus. yang sama seperti darah anak domba, Nah, yang tak bernoda dan tak bercacat. itu sebabnya tutupan pendamaian harus ada 7 percikan darah. Itu sengsara Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Korban Tuhan. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korbanmu, tinggikan korbanmu di hidupku. Jaga pendamaian dengan Allah dan sesama. Nah, tadi kita baca bahwa ada 7 percikan darah juga di depan tabut. Itu adalah sengsara yang juga harus kita alami sebagai gereja Tuhan. Kalau anak Allah mengalami, kata Yesus, aku guru dan Tuhanmu mengalami, kamu juga sebagai pengikutku harus mengalami sengsara, aniaya. Jadi jangan saudara pikir, oh ikut Yesus itu semuanya nyaman. Pokok aku jadi orang Kristen semua kaya, semua kebutuhan duniawiku dipenuhi, aku terus naik pangkat saja, jadi kepala, jadi ini, jadi itu. Tidak, saudara. Ikut Tuhan itu pikul salib. Kita tidak bebas melakukan seperti apa yang dulu kita mau melakukan sebelum bertobat.
Jadi percikan darah, kalau kita gereja Tuhan harus juga alami sengsara. Sama dengan gurunya, sama dengan Tuhannya. Kalau Tuhannya sama, kita juga. Kalau aku guru dan Tuhanmu, kamu juga harus mengalami, kata Yesus. Sengsara itu juga kita harus alami. Jadi bukan enak-enak, saudara. Di orang Kristen enak-enak saja. Ya, gue diberkati, perutnya makin gendut. Kan gitu, saudara. Apalagi akhir zaman, jangan mencari kekayaan, berkat. Jadilah berkat, itu yang nomor satu. Ya, berkat dalam kehidupan kita, keteladanan kita. Memang kita belum sempurna. Kita punya kata-kata yang salah, mungkin kita bersaksi kata-kata kita salah. Kita akui, kita minta Tuhan tolong hapuskan salahku ini. Ya, begitu. Ibrani 12 ayat yang keempat, ayat 1 sampai 4. Tolong dibaca. Karena kita mempunyai banyak saksi, Ya. bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, Ya. dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, terus Marilah kita melakukannya dengan mata yang mari tertuju kita kepada melakukan Yesus, mata tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dalam iman. dan yang membawa iman kita itu kepada Nah, kesempurnaan. itu sampai di belakang tabir percaya kita. Bukannya duniawi, pengharapan kita di dunia, iman kita cuma di dunia. Tidak, saudara. Sampai di belakang tabir, apa itu? Sampai kita menjadi sempurna. Mulai dari hidup benar. Orang Kristen itu orang benar. Ke agama, bukan pemeluk agama Kristen, orang benar, kelakuannya benar. Hidupnya suci, kudus seperti Tuhan, harus sempurna. Ya, terus lanjut. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita Ya. yang disediakan bagi Dia Ya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. ya. Terus, Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan ya, yang sehebat itu terhadap dirinya Ya. dari pihak orang-orang berdosa, ya. supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terus, Dalam pergumulan kamu melawan dosa, dalam pergumulan kita melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan belum darah. mencucurkan darah. Belum mencucurkan darah. Tapi Yesus mencucurkan darah sampai habis. Sampai habis. Ya. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, Ya. imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Ini Petrus manusia masih daging yang kuat. Dia tidak mau Yesus mengalami sengsara. Tidak mau mengalami percikan darah itu. Tutup pandang yang dicegah. Kalau Petrus masih hidup pada masa, jangan. Tapi 7 percikan darah atas perintah Tuhan. Terus, Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ya, Enyahlah iblis, ya, engkau suatu batu sandungan bagiku, ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ya. melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia itu daging, maunya enak, tidak pikul salib. Tapi Tuhan bilang apa? Orang Kristen terus apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Nah, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, menyangkal diri, memikul salibnya, pikul salib, dan mengikut aku. ikut aku. Itu sengsara yang harus juga dialami oleh gereja Tuhan. Pikul salib.
Pikolah salibmu serta pandang kepadanya, ya hingga mahkota kita terima. Saudara mengerti saudara? 7 percikan darah di atas tutup pendamaian, itu kenanya sengsara yang dialami anak Allah, Yesus. 7 percikan darah di depan tabut perjanjian, itu sengsara yang harus kita alami gereja Tuhan sebagai penyucian terakhir. Nanti orang Kristen banyak harus bayar harga. Bukan enak, oh sekarang enak, sekarang aja enggak mau bayar harga. Ke gereja aja rasanya wah, buang waktu. Ya duduk, saya tidak merasa rugi ketika saya ikut ibadah pendalaman Alkitab. Apa saya merasa rugi? Sekarang tahu tuh tutup pandemi itu apa kan? Tadinya enggak tahu toh. Nah itu. Ya. Jadi tabut itu, perjanjian itu ada. Kita menuju sana. Jadi Kristus menjadi kutuk sengsara. Dalam Filipi dibilang dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia, menjadi hamba dan taat sampai mati. Ya. Jadi kematian Yesus, sengsara Yesus karena ketaatan. Sengsara yang kita harus alami juga karena ketaatan. Tidak mau menyangkal Tuhan, tidak mau melakukan salah. Itu salib. Untuk apa hidup enak tapi salah? Ya. Filipi mengatakan dia mengalami sengsara karena taat. Maka kita juga harus menjadi orang Kristen yang taat. Kalau 7 percikan darah di atas tutup pendamaian, itu sengsara yang dialami anak Allah Yesus untuk menebus kita. Ya, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati, ketaatan. Oleh karena ketaatannya dia, maka dia akan memulihkan manusia. Andai kata Yesus tidak taat, turun dari salib, orang teriak-teriak, turun dari salib, ayo selamatkan dirimu. Dia bilang apa? Iya enak ya turun dari salib. Tidak, saudara. Dia sampai akhir sudah genap, penebusan sudah genap, kita diselamatkan. Kita harus pikul salib. Kekristenan bukan agama, sekali lagi ya. Kekristenan itu pikul salib. Tuhan menolong kita. Mari kita mengerti tentang korban pendamaian. Yesus menjadi korban pendamaian untuk kita. Itulah tutup pendamaian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Katakan darahmu Yesus. Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu
sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Hargai darah Yesus. Hargai korban Yesus. Secara sempurna. Darah-Mu Yesus Tuhan mengubah saya. Ku dijadikan baru. Waktu dia disalib, dari kepalanya yang dimahkotai duri, darah bercucuran. Yesaya menggambarkan bahwa betapa buruk mukanya. Orang tidak mengenal lagi dia. Tapi oleh karena itu, saudara, orang sakit disembuhkan. Orang yang lemah dikuatkan Tuhan. Hargai dan tinggikan setetes darah Yesus yang buka pintu sorga bagi kita. Jangan kita marah ketika kita tertegur firman Tuhan. Mari kita merendahkan hati. Tinggikan korban Tuhan. Akui darahnya Yesus. Betapa mahal darah itu. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu, darah-Mu, tinggikan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Darah Yesus, darah yang mahal. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Jangan rendahkan. Yudas Iskariot hanya menilai Yesus dengan 30 keping perak. Buat saya dan saudara, Yesus berharga. Darahnya berharga. Kalau saya tidak ditebus oleh darah Yesus, saya tidak bisa menjadi benar dan kudus, dan saya tidak bisa sempurna dan mewarisi kerajaan sorga. Semua kita pernah jatuh dalam dosa, termasuk saya. Dan sampai hari ini kita seringkali masih salah. Kita butuh dalam perjalanan hidup ini darah Yesus. Karena itu kita ditegur firman, dinyatakan salah. Mari kita akui. Sebab orang yang mengatakan aku tidak pernah salah, itu orang yang tidak benar. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil
akan menyucikan kita dari segala dosa. Dia bersihkan kita dengan darahnya. Dia layakkan kita untuk menghadap hadiratnya. Terima kasih untuk darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, tutup pendamaian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kitalah orang yang diberkati dan menjadi berkat. Terima berkat itu, muliakan Dia dengan berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin.